wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah Rahab. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen atau perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Selanjutnya, pengertian sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. SIMDIK atau yang disebut sistem informasi manajemen dan pendidikan adalah suatu sistem data sekolah berbasis ITC di mana segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server. SIMDIK adalah sebuah informasi untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah yang dapat di-cover dengan SIMDIK ini adalah sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil keputusan bidang pendidikan. Data-data tersebut adalah data empiris atau data fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, cakupan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Yang pertama, koneksi dan setting. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan. Yang ketiga, pengelolaan akademik. Yang keempat, pengelolaan guru dan karyawan. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Yang keenam, pengelolaan perpustakaan. Yang ketujuh, pelaporan siswa. Yang kedelapan, bank soal. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Yang ketiga, pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Yang kelima, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Selanjutnya, nilai lebih sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Yang pertama, keuntungan SIMDIK yang diperoleh sekolah. Yang pertama, dapat memantau perkembangan pendidikan siswa secara akurat. Yang kedua, dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat secara akurat. Yang ketiga, dapat menyimpan database sekolah mulai dari data siswa, guru, serta karyawan yang terdiri dari data akademik, sistem kurikulum, administrasi, aset sekolah, dan lain-lain. Yang keempat, memudahkan pekerjaan sekolah tersebut dalam segala aspek, mulai dari BK, TU, dan lain-lain. Yang kelima, dapat mengangkat brand image sekolah tersebut secara tidak dengan memiliki fasilitas manajemen modern. Yang kedua, keuntungan SIMDIK yang diperoleh orang tua dan siswa. Yang pertama, siswa dapat berkreasi, membuat blog atau email, dan lain-lain. Yang kedua, siswa dapat memantau
ilmu dari luar sekolah. Yang ketiga, siswa dapat berkorespondensi dengan sesama pelajar di dunia. Yang keempat, siswa dapat mencari informasi beasiswa dari dalam atau luar negeri. Yang kelima, orang tua dapat mengecek absensi atau daftar nilai melalui fasilitas SMS, Gateway Go to School tanpa perlu repot datang ke sekolah. Yang keenam, dapat memantau perkembangan siswa atau siswinya. Selanjutnya, proses pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Menurut Buford dan Beden, ada 4 kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, dan penilaian. Perencanaan sistem informasi manajemen adalah pendeskripsian secara komprehensif tentang informasi manajemen yang merupakan penstrukturan database yang diperlukan, pendefinisian alur informasi, dan penetapan laporan-laporan yang diperlukan. Implementasi mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan fasilitas yang diperlukan, pengadaan peralatan, pemrosesan data, serta penyiapan dan pelatihan tenaga. Sementara penilaian adalah menetapkan keberhasilan sistem informasi manajemen dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, dampak implementasi sistem informasi manajemen pendidikan terhadap etika dan sosial. Yang pertama, dampak positif diterapkan teknologi informasi pada organisasi pendidikan adalah kinerja organisasi lebih efisiensi karena teknologi informasi dapat menghapus posisi penyambung komunikasi dari dua tempat yang berkepentingan, juga menghapuskan batas waktu untuk operasi internasional. Selain itu, peserta didik atau mahasiswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan berbasis internet yang biasa disebut dengan e-learning, sehingga pembelajarannya lebih praktis dan hasil atau mutu dari pembelajarannya tidak kalah bagus dengan pembelajaran klasikal. Yang kedua, dampak negatif yang dimunculkan dari diterapkannya teknologi informasi ini di organisasi pendidikan adalah terjadinya pengurangan tenaga kerja karena pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia sudah tergantikan oleh teknologi informasi yang berkembang. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, penggeraan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Yang kedua, sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Data-data tersebut adalah data empiris atau data fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, ruang lingkup SIMDIK yaitu koneksi dan setting, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan akademik, pengelolaan guru dan karyawan, pengelolaan keuangan, pengelolaan perpustakaan, pelaporan, dan bank soal. Dan yang terakhir, sistem informasi manajemen juga memiliki keunggulan dan serta keuntungan bagi sekolah maupun orang tua serta siswa. Baik, sekian itu saja dari materi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.